Karena kenapa? Tidak ingin kemudian malu. Kalau di Islam dihujat 72 bidadari, ternyata Yesus menjanjikan 100 istri untuk pengikutnya Bani Israel. Surga jannah, tempat orang-orang beriman, tidak mungkin melakukan hal-hal yang cabul, nggak mungkin. Di surga itu, seperti di dunia ini, di dunia yang kita butuhkan apa dalam hidup agar kita bahagia? Wanita, yang kita butuhkan tahta, yang kita butuhkan harta. Nah sekarang di dunia ini, ketika kita membutuhkan wanita, apakah kita bisa dikatakan kudus, suci? Ketika sedikit-sedikit wanita, sedikit-sedikit wanita, nggak bisa kan? Orang yang saleh akan menjaga dirinya. Umat Islam itu coba Anda lihat, kaidah Islam, sami'ana wa ta'ana. Umat Islam itu mendengarkan dan melakukan, mentaati. Al-Quran sudah memberikan jalan lurus. Boleh beristri 4. Tapi coba di Islam, ada nggak mayoritas umat Islam itu beristri 4? Tidak. Bukti bahwa umat Islam itu lebih mendengarkan perintah yang wajib baru yang disunahkan. Apabila engkau sanggup adil, silakan 2, 3, 4. Tapi kalau tidak bisa, fawahidah, cukup 1. Islam lebih taat kepada kaidah yang wajib. Cukup 1. Kalaupun 2, itu hanya pembatasan. Nah, begitulah keadaan umat Islam ini. Ketika dijanjikan 72 bidadari, mereka itu hanya menganggap sebagai pelayan-pelayan. Toh, seorang laki-laki di dalam Al-Quran diperintahkan, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Wahai laki-laki beriman, jaga dirimu sebagai seorang suami, jaga istrimu agar menjadi istri yang salehah, jaga anak-anakmu supaya mereka menjadi anak yang saleh dan salehah. Lengkap bukan? Ketika itu berhasil, Allah kemudian memasukkan manusia ke dalam jannah bersama dengan istrinya, bersama dengan anak-anaknya yang saleh dan salehah. Apakah mereka kemudian di hadapan istri yang ingin melakukan sesuatu yang bukan miliknya? Tentu tidak. Maka kalaupun itu terjadi, halal hukumnya. Kenapa? Karena Allah yang memberikan dan menyiapkan pelayan-pelayan 72 bidadari yang cantik. Cantik. Laki-laki mana yang tidak suka dengan wanita cantik? Itu munafri. Laki-laki munafri. Siapa laki-laki munafri itu? Laki-laki yang tidak ada yang bisa memisahkan kita, wahai mama, kecuali maut. Itu munafik. Begitu dia keluar rumah, tinggal mampir di apotek, beli apa? Kondom. Mau ngapain? Mau ngapain? Untuk au-au bersama dengan wanita yang bukan istrinya. Biarpun kita cuma 1 istri, biarpun kita bisa melakukan apa di luar daripada yang penting cuma 1 istri, itu orang munafik. Itu tipikal iblis. Di rumah 1 istri pulang lemas, loyo mama aku capek. Padahal capek apa? Habis bergulat dengan wanita lain. Oh mama aku sayang kamu mama. Mama aku, iya kan agama kita cukup 1 istri. Yes, itu penipuan. Justru cukup 1 istri itu sama dengan melegalkan persinahan. Orang-orang munafik. Kenapa? Karena kodrat laki-laki cenderung suka kepada wanita meskipun mereka sudah punya istri. Coba, siapa ulama di Indonesia ini atau di dunia ini yang tidak suka kepada wanita lain selain daripada istrinya? Itu namanya munafri. Pasti suka. Tapi ada kaidah. La takrabus zina, dan kemudian fawahidah. Kalau dia bisa adil dan tidak bisa adil, cukup 1. Tundukkan pandangan terhadap wanita yang bukan muhrimnya. Nah itu dia makanya, sehingga kalau ada hukum yang membatasi pernikahan, itulah poligami. Kalau ada sebuah keyakinan tidak membolehkan poligami, berarti itu sama dengan melegalkan persinahan secara sembunyi-sembunyi. Sekarang manusia berakalnya begini, karena kita ini hamba Tuhan kan, Kristen mengaku hamba Tuhan, kami umat Islam juga mengaku hamba Tuhan. Umat Islam boleh beristri. Ketika saya punya istri 1 di rumah, kemudian saya suka kepada wanita, dan wanita ini juga suka sama saya, maka kami menikah. Persetubuhan kami halal. 2 istri, persetubuhan halal. Kalau di Kristen, istri ada di rumah, keluar rumah dia suka kepada wanita lain. Wanita itu juga suka sama dia. Bagus kalau bukan istri orang. Tapi karena cukup 1 istri, dia nggak boleh menikah. Tapi ada daya tarik. Laki-laki tertarik, wanita tertarik. Dia berada pada kamar hotel berdua. Kita nggak boleh ngapa-ngapain loh. Oh nggak apa-apa, yang penting kita jangan menikah. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Mau menikah nggak boleh, cukup 1 istri. Apa yang terjadi? Zina. Saya Putri Sion, Paman. Zina. Zina yang terjadi.
Nah sekarang pertanyaannya adalah, satu istri tapi berzina, bagus mana? Dua istri tapi halal, bagus mana? Jawab, bagus mana? Satu istri tapi berzina, dua istri tapi halal, bagus mana? Ayo, ayo, ayo. Bagus kayak Putri Sion. Yang dibawa wanitanya nggak berani dua istri, nggak berani seperti itu. yang ngenti dua dibawa laki-laki semua. Berarti lebih cinta manusia daripada Tuhannya. Berarti wanita yang dibawa masih lebih cinta kepada jasad manusia yang bisa kentut, bisa bisa membusuk daripada pencipta langit dan bumi yang telah menciptakannya. Subhanallah. Wanita soleh, ketika kemudian wanita soleha ketika melihat suaminya cenderung melakukan persinahan terhadap wanita lain, buka diri untuk berbicara, ayah, ya ibu, aku melihat ada gejala yang tidak baik. Kelihatannya ayah libidonya lagi naik, kena puber dua kali. Ada kecenderungan. Wanita mana yang telah mengalihkan perhatianmu dari kupah? Itu buka diri. Ini loh ma, aku jatuh cinta sama ini. Sama siapa? Ini nih. Panggil. Cerita. Itu baru wanita saleh. Jangan sedikit-sedikit pulang cium parfumnya suami. Siapa rambut ini? Siapa ini? Itu banyak juga. Rambut. Jadi kayak gitu. Karena kita menginginkan kehidupan di jannah, bukan hanya kehidupan di dunia. Kenapa demikian? Ketika kemudian suami meninggal, toh tidak ada istri yang ikut menguburkan dirinya. Kamu tidak boleh dimiliki wanita lain. Kamu adalah milikku selamanya. Begitu suaminya meninggal, nikah lagi dia di belakang. Parah kali, bah. Jadi kalau istri, suami membuka ruang untuk membuat pahala yang lebih banyak, lebih besar, silakan. Tapi itu sulit. Suami sulit untuk menemukan level itu, karena suami itu harus benar-benar soleh, suami itu harus benar-benar adil, matang, ya, dari segala hal. Kayak gitu. Saya aja belum sanggup, satu aja saya belum. Silakan. Oh, abang belum menikah bang ya? Belum, yang mendaftar sudah 278. Ada lagi mendaftar tadi 4. Jadi sudah hampir 300 bang yang mendaftar. Belum juga, masih diseleksi. Iya bang, ini ada saya sedikit kesaksian, boleh bang saya ceritakan bang? Iya silakan. Iya bang, saya kemarin kan di 2016 itu istri saya sebelum operasi besar kan banyak sih, banyak rintangan yang saya hadapi bang. Dimana saya juga di tempat kerja di omel-omelin sama bos karena saya sudah hampir 3 bulan lah lebih. Saya jaga istri terus di rumah sakit. Nah itu istri saya kemarin kena ini bang, kena lumpuh total dari bawah payudara sampai di ujung kaki bang. Jadi dia biar ditusuk jarum pun atau disubit bagian bawah itu yang sekitar bagian bawah nggak ada rasa bang, mati rasa. Waduh, nah itu kalau ketusuk punyamu nggak ada rasa juga? Wih, bukan yang itu. Bang segini kita nggak berceritain seperti itu bang. Ini dalam hal medis bang. Jadi biar disuntik apapun, suntik mau dicubit kakinya tidak ada rasa bang. Jadi kemarin di 2017 Januari itu bang mulai direncanakan operasi. Nah, saya bilang sebelum dioperasi ini tolong panggil keluarga kan dari keluarga istri kan haji semua, Bang. Iya, haji. Dan memang kuat. Istrimu murtadin? Enggak, Bang. Masih muslim sampai sekarang. Nah, itu kemarin kan saya bilang sebelum dioperasi minta tolong panggil ustadz atau siapa yang memang dalam hal-hal seperti Islamik bisa lah untuk diyakinkan untuk berdoa masuk ke ruang operasi, ruang rawat inap di rumah sakit. Kemarin dirujuk ke Wahidin bang di Makassar, Sulawesi Selatan. Iya. Nah pas gitu sudah nih satu minggu sebelum operasi itu. Dari pihak keluarganya istri panggil semua ustadz mau berdoa, tapi nggak ada yang datang bang, nggak ada sama sekali yang datang. Bahkan sudah dijanjikan mau diberikan inilah tanda terima kasih, cuman nggak ada yang datang sama sekali bang. Makanya saya kemarin berinisiatif juga sih tanpa pikir panjang jaga perasaannya keluarganya istri kan bang dari umat muslim. Jadi saya panggil pendeta bang, dan memang operasi ini memang penting sekali bang karena sebelum 1 bulan sebelum
sebelum ini rencana-rencana operasi memang dari dokter memang sudah bilang bahwa istri saya ini kalau nanti operasi dua kemungkinan saja. Kalau memang tidak selamat artinya lumpuh total. Nah, itu saya juga sebenarnya bagaimana dalam keadaan seperti itu saya frustasi juga, Bang, karena masih baru punya anak satu sudah dihadapkan dengan permasalahan yang seperti ini. Dan akhirnya kemarin alih-alih ibu dan bapaknya istri saya itu bilang, ya udah kamu panggil dari agama kamu aja, Kristen, mendoakan gitu. Tapi saya ini minta persetujuan istri dulu, Bang. Takutnya nanti dia nggak mau terima juga, kan dia Muslim. Jadi ada anunya, Bang. Saya punya FB juga itu. Ada saya story semua dulu dari mulai sakit sampai sekarang. Jadi saya memang inisiatif, tapi saya minta persetujuan istri dulu, bilang boleh nggak saya panggil pendeta datang doain begitu. Dan saya tanya dulu, jangan sampai saya juga datangin pendeta berdoa sama doain kamu, tapi kamu tidak percaya begitu. Jadi saya bilang begitu. Dan akhirnya ya singkat cerita operasinya lancar, Bang. Sampai sekarang sudah berangsur-angsur baik. Iya. Nah itu saya bilang juga kemarin yang dalam arti kan saya juga percaya Yesus, ya Bang. Saya berdoa sama Yesus. Saya serahkan semua ke dalam tangan pengasihannya bahwa operasinya mudah-mudahan lancar dan akhirnya sampai sekarang, tapi istri saya tetap masih Muslim, Bang. Belum mau ikut saya. Iya. Iya. Jadi gitu, Bang. Kesaksian saya sekarang. Dan Oke, sekarang kemarin di 2020 saya dapat karunia anak lagi, Bang. Satu perempuan. Jadi setelah operasi 4 tahun setelah operasi itu saya dikaruniakan anak lagi. Dan itu Iya. mustahil, Bang. Mustahil dalam kategori medis. Kemarin sebelum melahirkan sudah ada janin kemarin, saya bertanya dulu. Saya konsultasi ke dokter tulang belakangnya dulu bahwa bagaimana ini? Apakah harus dilanjut atau janinnya harus dikeluarkan aja atau bagaimana? Tapi dia bilang dokternya nggak apa-apa. Dilanjutin aja sampai sekarang ya. Puji Tuhan sampai sekarang sudah punya 2 anak, Bang. Sudah lengkap anak laki-laki dan perempuan. Tapi istri saya masih tetap dengan pendiriannya masih Muslim, Bang. Saya juga nggak bisa paksakan, Bangnya bilang itu kamu kemarin itu yang sembuhin kamu di rumah sakit Tuhan Yesus atau apa. Saya tidak bisa bilang begitu karena saya egois namanya. Tetap pada pendiriannya ya. Saya nggak bisa paksakan juga. Gitu, Iya. Bang. Baik, saya sebagai Muslim ya melihat keadaan tersebut. Kalau di Islam itu kan jelas istri saudara itu dihukum sebagai seorang pesina kan gitu ya, karena dia melakukan persetubuhan dengan laki-laki yang bukan seakidah, itu zina jatuhnya. Nah, ketika kemudian satu kaki dari kaki istri Anda masuk ke dalam keadaan kekufuran, iblisnya itu tidak akan pernah tinggal diam sampai benar-benar totalitas keluar dari Islam. Iblis itu tidak akan pernah tinggal diam. Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan itu. Tallahi laqad arsalna ila umamin min qablik wa zayyana lahum syaitan a'malahum wa huwa waliyuhumul yawma wa lahum azabun alim. Demi Allah, sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kepada manusia, kepada umat-umat sebelum engkau wahai Nabi Muhammad. Tetapi setan senantiasa menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan mereka yang buruk. Sehingga dia, iblis, menjadi pemimpin mereka pada hari ini. Dan mereka akan mendapat azab yang pedih. Itu kata Allah dalam Al-Quranul Karim. Dan iblisnya juga pernah bersumpah di hadapan Allah. Iblis kemudian berkata, Rabbi bima aqwaitani lauzayyanna lahum fil ard wa wiyannahum ya ajma'un. Nah, itu kata Allah. Iblis berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi ini. Dan aku akan menyesatkan mereka semua. Itu sumpah iblis. Dan pola iblis menyesatkan, thumma la'atiyannahum min ba'dihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kemudian aku iblis akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Jadi kalau hari ini Anda memanggil pendeta, memanggil pastor berdoa,
Berdoa kepada siapa? Kepada Yesus. Yesus bukan maha mendengar. Yang maha mendengar itu Tuhan saya. Annallaha sami'un. Annallaha sami'un alim. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar dan maha mengetahui. Jadi ketika para pastor pendeta berdoa kepada Yesus, bukan Yesus yang mengabulkan, tapi Tuhan saya. Tuhan saya itu maha memberi. Mau dia disembah, mau dia tidak disembah, mau dia diakui sebagai pencipta langit dan bumi, ataupun tidak diakui, Allah pencipta langit dan bumi ini maha pengasih. Jadi semua dikasih. Orang Kristen dikasih, orang Hindu dikasih, orang Buddha dikasih. Semua, oksigen dikasih, air dikasih, tanah dikasih, semua dikasih. Jadi bukan berarti ketika dia berdoa kepada Yesus sembuh, kemudian yang menyembuhkan itu Yesus. Bukan. Bukan. Kalau itu yang menjadi patokan, berarti ketika umat Islam berdoa, Tuhannya juga benar dong. Kalau orang Hindu berdoa dan sembuh, Tuhannya Hindu berdoa sembuh juga dong. Berarti dia juga Tuhannya benar dong. Berarti ada berapa Tuhan? Ada berapa Tuhan? Tuhan itu cuma satu. Tuhan itu ketika memberi tidak melihat, oh ini yang menyembahku, ini aku kasih oksigen. Oh ini tidak menyembahku, ini ku kasih penyakit. Nah, kalau itu yang terjadi, maka yang menyembah Tuhan yang benar tidak ada sakit, sehat semua. Kalau itu terjadi, tidak ada satupun umat Islam di rumah sakit di dunia ini, maka orang-orang di luar Islam akan semuanya masuk ke Islam. Bukan itu tolak ukurnya. Tolak ukurnya akal. Akal nih, akal. Tolak ukurnya ini akal. Makanya iman yang betul, orang Kristen mengaku beriman, Hindu beriman, Islam juga beriman. Lalu mana iman yang betul? Semuanya beriman. Mana iman yang betul? Iman yang betul adalah iman yang selaras dengan akal. Jadi kalau istri Anda sembuh, itu bukan karena Yesus, tidak. Bahkan dikatakan dalam Matius 7 nomor 7, nomor 22, nomor 23. Coba Anda baca. Pada hari terakhir, banyak orang berseru kepadaku, Yesus, Yesus, bukankah kami ketika kami di dunia bernubuat pakai namamu? Bukankah kami ketika kami di dunia mengusir setan pakai namamu? Bermujizat menyembuhkan orang sakit dalam namamu? Bukankah demikian, wahai Yesus? Apa kata Yesus? Pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Enyahlah daripadaku. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Pastor-pastor yang berdoa tadi, apa enggak malu? Digituin. Apa enggak malu? Bermujizat menyembuhkan orang. Tapi ternyata nanti kelak di akhirat diusir. Kenapa bisa demikian? Loh, bukannya Yesus yang adalah nabi, yang adalah rasul, diobok-obok sama setan. Apalagi kalau hanya sekedar penyakit kayak begitu, kecil mah bagi setan, kecil. Kecil bagi setan. Penyakit-penyakit kayak gitu mah kecil. Coba Anda lihat Markus Kisah Para Rasul 16, nomor 16 sampai nomor 18. Yang dibacakan guru saya tadi, Akhi Sugi. Bagaimana seorang tenun, guru tenun, ahli tenun, memelihara setan, bisa menyembuhkan orang-orang. Bukan tenun, Paman, tenung. 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 Maksud saya itu tenung. Tenung. Tapi bukan terong kan? Bukan ya? Ya, ahli tenung maksud saya. Jadi ini ahli tenung itu apa? Pemelihara ini, setan, jin. Tuh, terjadi kan? Orang yang memelihara kemudian iblis bisa menyembuhkan orang. Kalau di tempat saya ini ada yang disebut doti, ada yang disebut guna-guna, ada yang disebut, kalau di Jawa disebut santet. Itu apa? Iblis, Bung. Dukun, betul. Sembuh. Siapa yang menyembuhkan? Pencipta langit dan bumi yang memberikan kekuatan kepada seluruh makhluknya. Jangankan iblis, daun jambu biji aja, kalau Anda diare, Anda makan pucuknya, Anda makan, sembuh diare Anda itu. Artinya jangankan iblis, daun pucuk pun bisa menyembuhkan diare. Jadi itu bukan alasan agama Anda betul karena pastor. Enggak. Cuman kenapa keluarganya enggak datang? Karena keluarga kecewa. Suaminya bukan muslim. Sampai hari ini mereka masih berzina, tidur, bahkan sudah punya anak beranak. Tapi dengan laki-laki yang beda akidah. Nah itu, karena keluarga kecewa mungkin dengan keadaan itu. Jadi saran saya saudara, Anda terlanjur dalam keadaan seperti ini, agama Anda pun melarang kemudian untuk beda keyakinan untuk berumah tangga, Islam juga demikian. Pelajari Bible baik-baik, pelajari juga. Di Al-Quran, silakan. Di Al-Quran juga kan sama, berzina kan Bang. Tapi ya betul. Jujur Bang, saya memang kenal istri saya memang sudah dalam keadaan, memang saya nggak tahu sebelumnya karena kemarin waktu kenalan sama istri saya saya taunya dia sebenarnya ini
Bang. Dia Kristen karena dari parasnya dia nggak pakai hijab. Nah, nah kemarin ya sampai singkat cerita saya sampai sekarang Bang, bagaimana ya kita juga sudah saya juga mau tinggalkan dia tapi kan namanya sudah ada anak dan saya juga memang tidak bisa ungkapin bahwa memang saya masih cinta sama istri saya sampai sekarang dan istri saya juga begitu. Begitu Bang. Jadi Ya, kalau begitu memang solusinya apa? saya kemarin sadar-sadarnya memang di pas anak saya lahir yang kedua Bang, saya baru sadar-sadar bahwa betul di dalam Alkitab juga melarang bahwa nikah beda agama sama dengan zina. Sama juga berarti dengan Islam Bang ya. Seperti Abang bilang tadi, saya ini berzina, tapi ya Iya. itu saya memang akui Bang, saya sangat berdosa Bang. Makanya dalam beberapa bulan dalam beberapa sesudah anak saya ini lahir, saya memang jarang sekali sudah jarang untuk berhubungan ya dibilang suami istri Bang. Karena ya itu ujung-ujungnya saya selalu dalam pikiran bahwa saya melakukan dosa terus ini yang saya sudah tahu. Tapi Ya, ya solusinya saya juga kalau dari saya saudara, solusinya cuma satu, pelajari Islam dengan baik. Pelajari Islam, tidak ada salahnya kan? Toh iya Bang, istri makanya Anda Islam, pelajari masuk aja di Islam. roomnya Bang Pelajari Suma kan saja Islam. sedikit-sedikit saya mau cari tahu tentang Islam kan Bang. Nggak apa-apa kan saya bertanya tentang ya Nggak rasional apa-apa, aja Bang. nggak apa-apa, nggak Masalah masalah. Islam. Nggak apa-apa Iya. karena saya juga memang minim pengetahuan tentang Kristen Bang. Saya jujur. Tapi yang bikin saya masih dalam keadaan Kristen ya salah satu memang saya pikirnya bahwa banyak juga polemik di agama Islam yang mengatakan seperti pertanyaan saya sebelumnya emang tentang begitu apakah masuk akal atau tidak yang Abang jelaskan ternyata sudah ya bolehlah saya bilang masuk dalam pikiran saya sedikit. Tapi kan masih banyak lagi. Alhamdulillah. Nggak harus saya bilang Abang sudah bicara saya harus masuk Islam enggak ya. Yang penting saya sudah apa ya boleh bisa untuk mengetahui lah secara rasional bahwa Islam seperti apa sih sebelum memang mau mengikuti begitu Bang ya. Iya Bang, saya sebenarnya Iya, masih iya, banyak iya. pertanyaan. Ya, oke. Masih banyak pertanyaan cuman waktu memang Iya. saya ini lagi di rumahnya mertua Bang. Tapi nanti Iya, saya kebetulan masuk saya lagi juga Bang, mau di maghrib di sini. roomnya Bang Suma atau roomnya teman-teman. Oke, oke. Mau bertanya-tanya lagi. Oke, boleh, silakan. Iya. Kapan Iya saja Bang, terima silakan. kasih banyak Bang. Ya, saya izin pamit Baik. teman-teman semua muslim. Sama-sama. Terima kasih. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikum saudaraku ya. Lanjut. Waalaikum. Oke, sahabat silakan dilanjut. Di sini sudah mau sholat Isya. Lanjut aja dulu sebentar, silakan. Sholat Isya. Maghrib. Silakan iklannya Bang Kaisar. silakan. Baik, terima kasih semuanya. Ya teman-teman, kita sudah mendengarkan beberapa pencerahan dari Bunda kita ya. Semoga di bawah mendapatkan edukasi yang berharga. Teruntuk kalian yang menuhankan karet pelampung, yang percaya roh Tuhan air di atas mengapung-apung, tolonglah bawa data valid konsep terhitung, jangan pula kau bawa data pak ketipak ketipung. Jika ingin mencari kebenaran dan kekekalan, sejenak Lampu kok disembah gimana itu? doktrin. Woi. Allahu Akbar, Masya Allah. Kau menyembah karet pelampung. Aduh. Karena mengapung-apung itu tadi. Lanjut. Aduh. Oke ya. Jika ingin mencari kebenaran dan kekekalan, sejenak dogma doktrin dan Anda lepaskan. Kalian tidak harus menjadi Islam jadikan keimanan, tapi cobalah jujur, cerdas dan sopan. Terima kasihlah kepada iblis yang jadikan kalian kaum salibis, karena iblislah yang sangat berjasa, didukung pula dengan ormas hansip Roma. Tuhan di konsep akal-akalan, gabrul berserak tidak akurat, cita harapan dan angan-angan seperti roti kalengkong guat. Jangan pernah belajar pada pendeta. Jika tekstual Bibel lain mengatakan, kalau cuma jepit di ketiak tak pernah kau baca, naik komal jadi bahan tertawaan. Ya, ingat sekali lagi teman-teman ya, banyak jemuran di Bukit Golgota, darilah kayu kulim si daru-daru. Banyak yang naik gangguan jiwa seperti ulus bertemu hantu. Diskusi harap tenang dan tabah, ketika bernarasi jangan pernah halu, kalau tidak mau dianggap sampah seperti badut yang tidak lucu. Dan terakhir kali, lagu lawas, lagu keroncong, kalau sekarang lagu dangdutan. Kalau cuma kelas jemaat sombong, naik di komal jadi hiburan. Sekian, stay tune. Pandai benar kawanku satu ini, ya Allah ya Rabbi. Merangkai kata-kata memang keren.
Mantap. Ayo, mana Kristen lagi? Naik. Yang Kristen silakan naik. Naik boleh teman-teman Kristen, ajukan permintaan ya, tapi ingat jangan tantrum dan kesurupan ya. Nanti saya bernubuat lagi di sini ya teman-teman. Teman-teman Pak Kristen, dan sekali Pak lagi. dan semuanya juga Ahi Kaisar, saya izin dibawa aja ya, di sini nggak pernah bisa buka mic. Lagi ada yang musikan rame banget, jadi saya izin Oh, bawa aja ya. ya. Baik. Terima kasih. Baik, Ini Ustaz. rame banget. Baik, Ya, Ustaz. oke, makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Host semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jika merasa berilmu dan akademis, boleh kau naik penuh dengan optimis. Tapi jika kenyataannya kau menangis, kupastikan kau tidak bisa pipis. Diskusi di atas jangan terlalu bego, seperti ayam sakit lagi berkokok. Nangis, macet, bubuk dan mogok-mogok, terkena tampol masih mau kau datang besok, ya? Aduh. Kita sapa Jati, Kayu Jati, bukan Kayu Jati ya, Jati Arianto, Assalamualaikum. Gigit, Jati, oh Jati, Mana Jati? Ini Bang Pak De, Bang Kores nih. Assalamualaikum Bang Kores. Bang Kores. itu kan, pawangnya Oten, Bang Kores. Geget, selamat sore Geget. Mana ada Kristen Geget? Muslim Geget. Di saya kok nggak ada sih? Itu Geget, Nggak ada di saya. jaringannya Pak De itu. Geget, oh Geget, kau kenapa? Malam tahun baru sebentar ya, berzikir ya teman-teman, berzikir. Nggak ada hubungannya, Bun. Bersama berzikir. Nggak ada hubungannya. Iya berzikir. Nggak ada gunanya, nggak ada gunanya. Kalau kita berzikir tujuan menyambut tahun baru, tetap dolalah itu nggak boleh. Nggak boleh. Nggak ada hubungannya boleh tahun ya? baru. Nggak boleh. Ada itu. Kalau Ada tadi yang tujuannya apa ya? ada tadi yang ngechat ke saya, itikaf di masjid ini menyambut tahun baru. Apa ini? Nggak ada Islam seperti itu. Nggak boleh, nggak boleh. Pak De. Iya. Kalau tujuannya untuk supaya anak-anak muda kita nggak keluar, tazikir sambil makan-makan, boleh. Tapi Supaya jangan keluar, diniatkan. sana kemari. Tapi jangan diniatkan dalam rangka pergantian tahun. Itu yang nggak boleh. Ya, nggak boleh. Nggak boleh. Haram. Itu Haram. ajaran paganisme. Ajaran paganisme itu. Itu artinya mau sinkretis, mensinkretiskan Islam dengan pagan, nggak boleh. Kalau mau dikir aja, jangan ada niat. Oh pergantian tahun, nggak boleh, nggak boleh. Nggak ada ngaruhnya. Ada dalilnya, Nggak Ustaz. ada- Ada yang nanya di bawah tuh, ada dalilnya, ada hukumnya. Nabi mengatakan barang siapa yang mengikuti cara suatu kaum maka dia akan dibangkitkan seperti kaum yang diikutinya itu. Jelas toh? Ini kan tahun baru kita ini tidak ini. memperingati hari lahirnya Dewa Janus. Lah kok kita memperingati lahirnya Dewa Janus dengan cara berzikir gimana sih? Ya ada-ada aja. Dewa Kalau di Jadi gitu, Bunda. tempatku Pak De, bentar ya, bentar. Di tempatku ya, di pemerintah. Karena setiap tahun biasanya ya berapa tahun yang lalu tuh, berapa tahun silam itu di Pantai Losari tuh, sepanjang pantai tuh ada panggung ya, panggung musik. Terus anak muda pada mabok-mabokan macam-macam lah ya, berbaur dengan inilah zaman-zaman jahiliyah. Setelah dirubah, setiap malam tahun baru itu zikir di anjungan Pantai Losari itu ya, diadakan oleh pemerintah. Antara lain untuk mencegah mereka mabok-mabokan, bakalai lah segala macam tuh. Akhirnya di kebiasaan hampir di setiap tempat itu, di sini ya di Sulawesi itu zikir kalau malam tahun baru tuh, pergantian tahun katanya. Nah itu dia. Jadi gini, Niatnya Bunda. yang salah jadinya. Jadi gini Bunda, maaf. Jadi gini Ustaz Sugi. Jadi gini Bunda, kalau kita melihat, mempelajari ilmu filosofi antropologi dengan berbagai ranah-ranah yang mereka sajikan,
bahwasanya teman-teman ingat di bawah ya, memberikan atau yang namanya merayakan dengan letusan petasan itu pagan. Memakai topi kerucut itu pagan. Meniup trompet itu pagan. Itu saja. Niatnya aja yang dibetulin sih kalau menurut saya. Karena kalau sudah diniatkan untuk menyambut tahun baru dengan cara berzikir tetap tidak boleh. Kenapa? Karena tahun baru itu perayaan pagan, Dewa Janus. Masa kita merayakan kelahiran Dewa Janus dengan cara berzikir? Gimana ceritanya? Ya udah kalau mau berzikir niatnya kita robah. Ya, daripada kalian berhura-hura ayo zikir bersama. Udah jangan ditambah-embel-embeli tahun baru. Gitu loh caranya. Ya, dikit bersama. Kemungkinan itu Pak De. Kemungkinan itu. Nah, boleh itu. Kemungkinan itu ya, nggak diembel-embeli dengan itu ya. Kemungkinan itu maksud pemerintah daripada tawuran, rame, minum-minum kan anak-anak muda itu. Aduh, kalau di tempat itu tujuannya udah menjelang betul. tahun baru itu ya Allah ya Rabbi. Iya, Pantai. tujuannya itu betul. Ibaratnya gini Bunda, bentar Bunda. Ibaratnya kalau kita berzikir untuk menyambut tahun baru itu seperti mencuci pakaian tapi pakai kain comberan. Niatnya udah betul nyuci pakaian tapi pakai kain comberan. Nah, makanya niatnya ini jangan sampai ada niat untuk memperingati tahun baru. Jangan, nggak boleh. Ini Coba, tadi coba ada lihat Satu pendapat Rajab Gurunda. gimana Pak Kiai? Pak Kiai. saya bukan kiai, Gimana? saya bukan kiai. Maaf, saya bukan Pak Sugi, kiai. Pak Kiai Sugi. lagi. Nah, gitu aja ya. Pak Sugi kan bertepatan dengan 1 Rajab. Gimana kita kalau menyambut 1 Rajab gitu? Nah, silakan. Nah, kalau itu bisa, nggak apa-apa. Kita beritikaf di Coba masjid pendapatnya gitu, 1 Gurunda. Rajab. Gurunda, bagaimana pendapat ini? Karena di imim ini sebentar jam setelah maghrib ya kita zikir bersama di imim. Itu imim itu ya punya muslimnya. Kita kumpul bersama di sana berzikir. Bagaimana pendapatnya Bang Muhammad itu Gurunda? Yang penting niatnya Pak De ya. Niatnya yang dirubah. Ada Wawan, Oke. Om Wawan. Ada apa Kalau sih ini? niatnya kita Leon King. kalau niatnya menyambut 1 Loking. Rajab kan Loking. apa dong? Tolong di mute Leon King. Lion King. Raja Singa, selamat sore Raja Singa. Oh Raja Singa. Assalamualaikum Lion warahmatullahi King. wabarakatuh. Raja Singa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Raja Singa, kau nak ini mau ngapain? Aku mau ke pasar dulu. Nitip jarum super bun. Pak Sugi. Ya, Ya kan kita tahun 1 Januari ini bertepatan dengan 1 Rajab ya. Kita bagaimana kita kalau berdoa beritikaf di masjid menyambut 1 Rajab gitu. boleh, nggak apa-apa. Nggak masalah. Saja- Kemungkinan itu ya maksud pemerintah. Bunda Nina mau naik ya jangan Bun. punya Bun. niat tahun baruan aja ya. Oh, Ya, Bang. dari niatnya ya Bang ya. Niatnya. Oke, kita ya Bang ya, Bang Zakseru, amalu, kita aja. inama amalu biniat. Aduh, ya Allah. Jadi segala amal itu dilihat dari niatnya. Niatmu apa? Itu dia. Niat salah ya. Misalnya kita udah sholat nih, jengkang, tapi niatnya salah. Supaya dipuji mertua. Tetap aja enggak bisa. Percuma kan? Nah gitu. Jadi niat yang paling penting. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nina. Nah, ini kesempatan ini. Gurunda Zuma semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gurunda lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah sehat bun? Ya, alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Jakarta juga. Nggak mau bicara sama ini Gurunda. Gurundanya kemana nih, Pak De? Lagi Jam segini biasanya badminton Gurunda. maghrib. Oh maghrib deh. Tadi pamit maghrib. Mau bicara tentang itu, Pak De Sugi. Ya nanti kalau ada Bang Juma aja kita bicarakan. Ini Bang Kores, Mbak Nina itu mau mengadakan kegiatan di bulan Ramadan nanti. Kalau bisa kerjasama sama Api gitu. Sebelum Ramadan. Sebelum Ramadan ya. Nah, gitu. Ya. Di mana domisili bun? Nanti kegiatan acaranya. Ini di TikTok, maksudnya di TikTok. Oh alah TikTok, siap. Gini, kan kalau saya kan ininya kan ke
ngaji ya kan, ngajar-ngajar ngaji. Jadi untuk memotivasi ibu-ibu atau bapak-bapak yang ikut mengaji kan setiap tahun saya mengadakan lomba ya. Nah untuk yang saat ini saya pengen API atau ya Gurunda gitu untuk mensponsorinya gitu loh ya kan. Jadi kerjasama antara API sama pengajian yang saya adakan gitu. Maksudnya begitu. Kerjasama sama API gitu. Siap, nanti para pengurus akan mengkondisikan Bun, akan dirapatkan Iya. usulannya. Ya, barakallah. Tunggu update dari Gurunda ya Bun. Iya, Mantap iya. sih tuh idenya cemerlang. Iya, kan gini. Kemarin kan kita kan ngobrol bareng nih sama Pak Disugi ya kan, sama-sama pologet deh ya malam itu di WA gitu kan di WA. Jadi kata Pak Disugi nanti kalau pas ada Gurunda Zuma saya naik gitu. Nah saya lihat nih kan nggak ada hotel nih, saya naik gitu. Saya mau ngomong ternyata Gurunda lagi maghriban. Susah kan kalau ngomong sama Gurunda Zuma ini kan. Jadi saya berharap Iya. kamu Ini tangannya Gurunda harus HP-nya harus dilakban di tangan Gurunda. ya, makanya itu susah. Jadi saya berharap gitu ya supaya mudah-mudahan ya Gurunda pasti insya Allah setuju ya dengan hal ini ya, setuju insya Allah karena kan untuk sama-sama juga itu di agama juga kan gitu ya, sama-sama buat berjuang di Islam juga gitu kan, untuk agama kita lah gitu istilahnya ya Bang Kores. Jadi maksud saya itu kalau misalnya nanti Gurunda benar-benar menyetujui ini ya alhamdulillah, saya nggak nyari kemana-mana dananya gitu kan. Kalau biasanya saya nyari gitu kan dananya, saya nyari sendiri tuh Bang Kores setiap ini tuh dana untuk hadiah-hadiah orang-orang, walaupun itu memang dari teman-teman juga gitu, tapi kan kerja keras juga lah gitu ya kan untuk mendapatkan uang itu gitu loh. Tapi kalau misalnya ini udah ada Gurunda nanti menyetujuinya ya alhamdulillah, saya nggak pusing lagi gitu ya kan, gitu loh. Insya Allah Bun, aman. Nanti ini kan udah sampai juga ke Satsugi, ke yang ada di sini, pada denger, aku juga denger. Nanti kita angkat di rapat bulanan. Kita puasa itu mulai kapan ya? Februari ya? Awal Maret. Oh, alhamdulillah awal Maret. Lama. Sip. Iya. Ya. Ini sebenarnya kita udah masuk ini kan, Rajab kan, 1 Rajab. Iya. Oh. Saya udah puasa nih, saya puasa 1 Rajab hari ini. Sip. Nah, coba juga agama mereka juga di dalam kita. Artinya mereka itu siapa? Di luar kita berdua. Ya coba. Supaya jadi satu. Pahami itu bahasa Indonesia. Dengar ya. Aku di dalam Jojoba, Jojoba dalam aku. Gini ya, Dan supaya mereka juga di dalam kita. Apa satu semua itu? Coba. Kata Waras. Sekarang gini Coba kau balas dulu, Ya, kau bahas sekarang dulu. gua pahami. Jangan kemana-mana Kalau kalau kamu kalian itu kayaknya saya, mesti pelan-pelan lagi gitu-gini. Dengar. Kalau kamu memahami itu Aku kamu dengar dulu. Aku otak waras di dalam Jojoba, Jojoba di dalam otak waras. Dengar. Tuhan kan? Dengar ini sama ya. Otak waras di dalam Jojoba. Dengar dulu. Jangan kejang. Otak waras di dalam Jojoba. Dengar. Otak waras di dalam Jojoba, Jojoba di dalam otak waras, dan supaya mereka semua yang dalam komal ini bersama dengan kita. Apa nggak sama? Enggak, biar kita baca dan mulai dari ayat 18-nya. Yesus itu mengatakan itu, jelas kan? bahwasanya dia Aku tidak akan meninggalkan otak waras di dalam Jojoba, Jojoba di dalam otak waras, dan semua supaya mereka semua dalam komal ini bersama dengan kita. Aku tidak akan meninggalkan kamu. Jelas lah ya, itu ya maknanya jelas ya. Jadi kamu klaim aku dan dunia biar teratur, kalau diskusinya teratur. Assalamualaikum, Pak Ketua Umum, Ustaz Talib akan hidup pada waktu itu. Jelas ya. Itu maknanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam Tadi botol semua ini. Penjelasannya bagi Gantian orang tanya aja. Waduh, ini kok mana urat lehernya nanti putus nih. Nanti gantian kalem dengan Ustaz Alif ini. Ada Ustaz Alif ini di sini. Ayo, silakan. Ini Biar teratur. bahas otak waras ya. Kita bahas ketuhanan, ini bahasnya dia sama saya, otak warasnya beda lah. Kan sama itu kalimatnya.
Beda ya. Beda. Karena kamu nggak cerna kok. Saya mau andaikan antar kita. Beda. Kita membahas ketuhanan di sini. Ya silakan bahas ketuhanan. Sebentar. Iya, bukan membahas kau ya, bukan Ya, membahas. silakan coba kalau membahas masalah konsep ketuhanan dengan Pak Ketua Umum API ini, Ustaz Alif. Saya mau ini dulu host ya, kotak marah Kembali Bapak. lagi mengenai Yohanes Ya. Saya 14 ya. yang tadi itu. Bukan narasi liar, itu data. Data dari mana? Cuma engkel-engkelan, jangan engkel-engkelan. Dia membahas, contohnya kotak marah ke Itu saya. logikanya. Dia membahas kotak marah. Tangan pendek 5.000, tangan panjang pencuri. Mana bakal bisa? Jangan ini. Ngerti? Hah? Otak saya nggak bakal bisa. Kolingdor. Hal itu Ya. kan, aku dalam Bapakku, Kok sama? dan Data dari kamu mana, dalam host? aku kan itu kan. Nah pada saat itu kan Yesus ingin meyakinkan ke umatnya, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, tidak akan meninggalkan. Itu bagi orang yang percaya kepada Iya, Anda tadi membawa bahwa aku dan Bapak adalah saya satu. baca. Murid-murid Yesus itu kan juga satu, kan gitu kan? Topiknya. Ya, sudah. Silakan diskusi yang santai aja. Tinggal sesaat. Turunkan tensi. Dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu akan hidup. Orang ini ketutup lemak babi. Itu tentang penyelamat. Silakan Ustaz Alif ditanggapi Ustaz. Ustaz Alif ditanggapi, silakan Ustaz Alif. Gantian. Halo Pak. Gantian. Ya, siap. Gantian. Baik. Cuma ayat. Gantian. Jangan hanya menghafal saja Sebenarnya Pak. dari Yohanes 1 sampai 18 itu sudah jelas.